Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyudi SSN. Saya lahir 13 Oktober 1978. Alamat saya Karangnangka RT 3 RW 4, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Unit kerja SMA Negeri 1 Bukateja. Saya sebagai guru mapel seni rupa. Kita nanti akan belajar tentang seni rupa bersama. Namun kita akan mengetahui terlebih dahulu karya seni rupa itu apa dan seperti apa. Mari kita pelajari, diawali dari KD dulu ya. KD kita nanti harus tahu karya seni rupa itu dari konsep, unsur, prinsip, media, dan tekniknya. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu bahwasanya karya seni rupa itu adalah karya yang dinikmati oleh indera penglihatan kita atau mata. Maka disebut karya seni rupa. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang isi apa dan bagaimana tentang karya seni rupa, kita akan belajar dari media juga. Ya, media pembelajaran seni rupa ini terdiri dari buku gambar. Untuk SMA kita nanti akan menggunakan buku gambar A3, pensil itu bisa menggunakan pensil ukuran H, 2B, penghapus, penggaris. Kemudian alat warna bisa menggunakan alat warna kering yaitu pastel atau alat warna yang lain. Kemudian buku tulis sebagai buku untuk catatan pembelajaran materi. Kemudian pada saatnya nanti kita menggunakan media kanvas, cat akrilik, ya. Kemudian ada kuas halus nomor 1 yang lembut, kemudian kuas kaku Eterna nomor 1, 4, 8, 12, kemudian palet atau wadah cat ya, sebagai pencampur cat seperti ini. Nah, ini sebagai wadah untuk campuran cat yang akan kita pakai nantinya. Kemudian kita juga harus tahu unsur di dalam sebuah karya seni rupa ya, itu apa saja. Kita belajar nanti mengulas seni rupa itu hadir karena adanya unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang dimaksud unsur ialah semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu dibedakan atas unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bidang, bentuk, tekstur, nada, gelap terang, warna. Kemudian unsur psikis, yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan secara emosi, pikiran, pandangan, gagasan, karakter, dan lain-lain. Nah, di sini yang akan nanti diuraikan hanya unsur fisiknya saja. Yang pertama, unsur titik ya atau bintik. Ya, kita tahu titik itu merupakan awal kita mau membuat garis, membuat bidang, mau menulis dan sebagainya. Titik, notah, titik ya. Ya, itu untuk unsur yang pertama adalah titik. Kedua adalah garis. Garis merupakan unsur rupa yang paling utama. Ya, karena garis dapat membuat karya dwimatra atau trimatra. Nah, berdasarkan wujudnya, garis itu dibagi menjadi 2, garis nyata. Garis yang sifatnya mudah diamati, hasil goresan langsung, bentuknya bermacam-macam, dan memiliki karakter. Misalnya, garis vertikal berkesan agung, statis, ya, garis horizontal berkesan seimbang, dan lain-lain. Kemudian garis khayal, berarti garis yang imajinatif, yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur bidang, warna atau
nada. Nah, berikut contoh-contohnya. Ini garis lengkung, garis zigzag, garis tegak lurus, horizontal, ya. Kemudian garis horizontal perspektif. Kemudian kalau membentuk sebuah objek, ini dari garis ini disebut karya seni rupa sketsa. Nah, ini contoh-contohnya garis lengkungnya, ya. Ini titik tadi di awal akan memberikan kesan siluet, ya. Ada kedalaman, ya, kepermukaan dan seterusnya. Kemudian setelah titik dan garis, kita lanjut bidang. Bidang bisa dibentuk dengan berbagai cara, misalnya dengan garis yang bersambung dengan kedua ujungnya, dengan deretan titik-titik dan pulasan warna berdasarkan wujud bidang dapat menampilkan kesan tertentu. Ya, bidang itu merupakan gabungan dari ujung satu garis ke garis yang lain, ya. Kemudian kita bisa melihat ini ada bentuk bidang persegi panjang, lingkaran, segitiga, trapesium, dan sebagainya. Bidang-bidang ini kalau nanti disambung-sambungkan, ya, akan menjadi unsur yang keempat, yaitu yang disebut unsur bentuk. Bentuk menurut wujudnya ada bentuk dwimatra dan ada bentuk trimatra. Bentuk dwimatra ini, ya, ini berarti dua dimensi atau dua ukuran. Kemudian bentuk trimatra berarti tiga ukuran. Nah, sedangkan berdasar sifat ada bentuk geometris dan ada bentuk non-geometris. Bentuk geometris adalah bentuk yang terukur dan teratur. Ada ukuran pastinya, ya, bentuk persegi panjang, bentuk balok, bentuk limas, bentuk trapesium. Kemudian kalau bentuk organis, yaitu bentuk yang tidak teratur. Kita simak contoh-contohnya. Nah, ini yang disebut bentuk geometris, memiliki ukuran pasti. Ya, bentuk ukuran pasti, geometris. Untuk bentuk organis, ini bentuknya yang tidak terukur pasti, lengkung, ya, buletannya tidak teratur. Kalau objek itu ada objek tumbuhan, manusia, binatang, itu bentuk organis. Oke, itu unsur yang keempat. Kemudian berikut unsur kelima, yaitu keruangan. Unsur ruang ini berwujud 2 atau 3 dimensi juga, sehingga dapat memiliki kesan panjang, lebar, kedalaman, dan arah. Nah, untuk ruang ini di konsep karya seni 2 dimensi atau dwimatra dibuat bisa dengan teknik perspektif, memberi kesan gelap terang. Kemudian untuk trimatra itu karena sudah berbentuk dengan sendirinya, ya, bidang-bidangnya, sehingga memiliki volume. Nah, ini contoh keruangan yang dibuat dari karya 2 dimensi, ya, ada perspektif, kesan dekat jauh karena dengan warna, ya, penataan bidang yang besar, mengecil, ini memberikan kesan keruangan imajinatif. Kalau yang ini ruangan nyata karena tampak penataan tata ruang, tata perabotan, ya, kesan jauh dekatnya. Ya, yang keenam adalah tekstur, ya, nilai kasar halus sebuah permukaan. Ada tekstur kasar, halus, licin, ini bisa dirasakan langsung dengan rebahan kita. Nah, tekstur dibagi dua juga, ada tekstur asli dan tekstur buatan. Kalau tekstur asli
seperti yang bisa kita raba pada permukaan batu, kayu, tanah, dan lain-lain. Kalau tekstur buatan, yaitu hasil ciptaan manusia yang dapat menampilkan kesan tertentu kepada si pengamat. Bisa dibuat dengan cara menggambar, dilebur, digores, digosok, atau dengan percikan bahan. Ini contohnya. Kalau ini durian bisa kita rasakan sekali ya, kulitnya yang tajam, lancip-lancip. Ini kalau permukaan kayu, permukaan tanah kita juga bisa merasakan. Tapi kalau tekstur buatan ini bisa dari kesan penataan warna dilapis kayak gitu ya. Terus gelap terang gambarnya, ini tekstur. Kemudian ketujuh yaitu unsur gelap terang. Dalam karya seni rupa Dwimatra, kehadiran nada atau gelap terang akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dalam mengolah warna terang menuju warna gelap dengan tingkat nada, warna atau value yang berlainan. Ini contohnya. Jadi kesan gelap terang ini berdasar karena datangnya arah cahaya. Kalau cahayanya itu datang dari sebelah sini, otomatis bagian sisi belakang ini yang gelap. Seperti ini juga. Yang kedelapan adalah warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan akibat pantulan cahaya. Jadi tanpa ada cahaya kita tidak bisa akan mengetahui sebuah warna. Dalam karya seni rupa, wujud warna dapat berupa garis, bidang, ruang, nada. Contohnya ini. Ya, ada warna primer, sekunder, tersier. Ini warna primer. Primer itu ada merah, biru, kuning. Kemudian untuk warna tersier, sekunder, ya, penggabungan warna penggabungan dari tiga warna ini nanti disebut warna primer. Nanti kita akan bahas pada materi praktek pewarnaan. Selanjutnya teori spektrum cahaya, terus penggunaan warna, kemudian warna-warna komplementer. Ya, ini kita akan membahas lebih dalam lagi nanti, ya, termasuk warna analogus, warna monokromatik. Nah, sekarang kita bisa mencoba latihan membuat unsur seni rupa di rumahmu. Ya, yang kita siapkan adalah membuat kolom kotak menggunakan buku gambar A3 yang besar, satu lembar, ya, dibagi menjadi 8 kolom. Kolom pertama kamu isi garis horizontal. Tolong dibuat tanpa penggaris ini semuanya. Kamu buat menggunakan pensil. Latihan menggunakan 1 kali goresan dengan pensil tanpa alat bantu apapun. Horizontal, kemudian yang kedua vertikal, yang ketiga garis miring kanan, keempat miring kiri, kelima garis gelombang atau spiral, kemudian yang kelima gabungan horizontal vertikal, kemudian yang ke 6 tadi ya, ini yang ke-7 gabungan miring kanan dan miring kiri, kemudian yang terakhir ke-8 ini adalah garis titik-titik, ya, unsur titik-titik. Jadi ini ada 8 kolom, mohon bisa dibuat. Ya, ini keterangannya saya tuliskan juga. Mungkin itu demikian yang perlu saya sampaikan terkait unsur-unsur seni rupa beserta contoh-contohnya, kemudian tadi medianya untuk latihan teknik, belajar membuat garis, ya. Kita akan nantinya sampai membuat sebuah karya. Jadi ini materi dasar, mohon bisa dikuasai dengan betul.
Terima kasih atas perhatiannya. Bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, beri komentar dari channel saya. Terima kasih.